Fadila, kami dari perwakilan tim Pro. Saya Novita Sari. Dan saya Resti Nuraini. Kami adalah perwakilan dari tim kontra. Jadi, kita pada kesempatan kali ini akan debat dengan tema teori evolusi. Menurut Charles Darwin, merumuskan teori evolusi yang berjudul dalam bukunya yang berjudul On the of Species pada tahun 1899. Dalam buku itu, Darwin menjelaskan bagaimana organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan fisik dan atau perilaku, simpanse atau kera. Evolusi Darwin juga dikenal dengan teori seleksi alam. Teori ini mengandung dua pemahaman, yaitu bahwa spesies sekarang berasal dari spesies terdahulu yang terbentuk spesies karena seleksi alam. Terima kasih tim Pro atas pernyataanmu. Namun saya perwakilan dari tim kontra kurang setuju karena kita yang seperti kita pelajari pada pelajaran biologi, kita tercipta dari sistem reproduksi yang dimana dikatakan bahwa sel telur bertemu dengan sel sperma yang akhirnya akan menjadi rahim ketika berkembang di dalam janin. Kemudian untuk natural selection atau seleksi alam, sebenarnya menurut pendapat Harun Yahya, seleksi alam adalah upaya untuk pertahanan diri dari eliminasi kelompok makhluk hidup lain. Nah, contoh penerapan aplikasi konsep natural selection ini adalah ketika tokoh besar yang memiliki ambisi untuk menaklukkan bangsa lain. Terima kasih. Baik, saya akan menyanggah dari tim kontra. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa setiap makhluk hidup yang menjalani kehidupan di bumi ini pasti akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Perkembangan makhluk hidup itu sering dikenal dengan istilah evolusi. Evolusi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu evolvo, yang artinya membentang. Setiap makhluk hidup akan selalu mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, tak terkecuali manusia. Manusia akan mengalami perkembangan di dalam hidupnya. Perkembangan itu bisa kita lihat di fisik manusia, terutama dari tinggi badan atau berat badan. Terima kasih. Baik, saya akan menjaga pernyataan dari tim Pro. Saya kurang setuju karena dari kata evolusi sendiri yang berarti evolvo dan dalam bahasa Indonesia artinya membentang. Jika dijelaskan secara biologis dalam teori evolusi, yang artinya perubahan atau pertumbuhan dari spesies lain ke spesies lainnya, di mana kita sebagai manusia dari awal sudah terlahir menjadi manusia dan tidak berubah dari kera menjadi manusia atau manusia menjadi kera. Terima kasih. Terima kasih dari tim kontra. Kami dari tim Pro tidak setuju karena Dawson mengklaim bahwa dia telah menemukan sebuah tengkorak hominid di daerah penggalian Pildon dekat Uncle-Fleet di Sussex di Inggris dan diberi nama Latin yaitu manusia senja Dawson. Penemuan ini dianggap oleh para paleontologis Inggris sebagai suatu kunci pembuktian bahwa manusia itu berhubungan dengan kera karena adanya cranium, bagian tulang yang membungkus otak yang mirip seperti manusia. Bisa juga dengan rahangnya seperti rahang kera. Terima kasih. Baik, terima kasih Contoh. Namun kami dari tim kontra tidak setuju apa yang telah dikatakan oleh tim Pro karena menurut para paleontolog menemukan bukti bahwa ras manusia purba yang dikenal dengan nama manusia Pildon yang ditemukan Charles Dawson di Inggris pada tahun 1992 merupakan manipulasi dari dua temuan fosil yang berbeda. Manipulasi fosil tersebut berupa perpaduan dua tengkorak manusia yang berumur 500 tahun yang digabungkan dengan rahang dari kera yang belum lama mati. Hal tersebut diketahui pada tahun 1949 oleh Kenneth Oakley dengan menggunakan metode pengujian Fourier untuk menemukan umur fosil. Jadi bisa kita lihat dari hasil penemuan tersebut dan pembuktiannya bahwa fosil yang ditemukan adalah palsu karena sudah dimanipulasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tim Pro akan menyanggah karena terdapat konflik sejak pertama. Maka dikabarkan ada pertemuan kedua pada tahun 1915 dan manusia Pildon ternyata merupakan seekor kera setengah manusia setengah kera. Ia terdiri dari tengkorak manusia dari zaman pertengahan, rahang bagian bawah
Tahap bagian bawah berasal dari seekor orang hutan di Kalimantan dan fosil giginya dari simpanse. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Tapi kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan pernyataan yang Anda berikan. Karena kedua penemuan tersebut dinyatakan palsu dan telah dimanipulasi selama 30 tahun hanya untuk keuntungan bagi orang Eropa yang tidak ingin disama-samakan oleh budaknya yang berasal dari Afrika. Jadi, penemuan tersebut sudah terbukti palsu karena hal tersebut diuji oleh Kenneth Outlays dan dibuktikan bahwa umur fosil yang ditemukan berbeda sangat jauh. Terima kasih. Terima kasih tim kontra. Kami tidak ada salah lagi. Jadi kesimpulan dari tim pro bahwa manusia itu berasal dari reproduksi sel sperma dan sel telur lalu berkembang biak menjadi manusia. Tetapi kami tetap percaya bahwa manusia memiliki hubungan dengan kera. Terima kasih. Baik, terima kasih tim pro atas pernyataannya. Jadi kesimpulan dari tim kontra seperti yang ditulis dalam buku The Origin of Species oleh Charles Darwin, dia tidak pernah mengatakan bahwa manusia mempunyai nenek moyang yang sama dengan kera. Charles Darwin mengatakan bahwa evolusi makhluk hidup berasal dari proses pemilahan sel makhluk hidup yang bersel satu seperti yang kita pelajari dalam materi sistem reproduksi pada pelajaran biologi. Dan pernyataan yang mengatakan bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama dengan kera hanyalah akal-akalan orang Eropa saja yang tidak mau disama-samakan nenek moyangnya dengan para budaknya yang berkulit hitam dari Afrika. Terima kasih. Sekian debat kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.